Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilm. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan sebagai seorang hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya bersyukur itu merupakan kunci kebahagiaan. Orang yang ingin hidup bahagia, maka dia harus berusaha untuk bersyukur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang selalu berbahagia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Apabila dia diberikan sesuatu, maka dia mensyukurinya. Banyak ataupun sedikit dia syukuri. Apabila dia diuji, ditimpa suatu musibah, maka dia bersabar. Apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga perkara ini merupakan perkara yang selalu ada pada diri kita. Kehidupan manusia berputar hanya ada pada tiga keadaan ini. Ima dia mendapatkan nikmat, atau terkadang dia mendapatkan ujian hidup, atau yang ketiga dia melakukan perbuatan dosa. Baik jamaah sekalian, seperti biasa di majelis ini, tepatnya Ahad ba'da subuh, pekan yang keempat, kita mengkaji kitab Al-Waziz. Dan kitab yang sedang kita bahas masih kitab Thaharah, hukum seputar bersuci. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang adabul khala, adab buang hajat.
Berikutnya kita akan membahas babul aniyah. Bab penjelasan tentang hukum seputar bejana. Benar nggak jemaah? Terakhir ada buang hajat kan? Nah, soalnya udah lama, setahun lalu ya, 2021. Sekarang udah 2022. Baik. Babul aniyah. Bab hukum seputar bejana. Di dalam bab ini akan dijelaskan hukum seputar memakai wadah. Tentunya ini di antara bab yang sangat penting agar kita memahami dan mengetahui bejana-bejana seperti apa yang boleh digunakan dan bejana yang tidak boleh digunakan. Tentunya bab ini mengingatkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang betul-betul sempurna, paripurna, agama yang mengajarkan dan mengatur segala hal. Apa yang menjadi maslahat hidup manusia, pasti itu didukung di dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur perkara akidah, bukan hanya menjelaskan tentang beribadah, tapi juga mengatur tentang muamalah. Bagaimana kita berinteraksi, ya, berhubungan kepada sesama manusia. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Hendaknya kita memiliki etika, adab yang benar dan sesuai dengan syariat. Makanya di dalam Islam semua perkara-perkara yang itu bisa mendatangkan madarat, misalnya menyakiti hati perasaan seseorang, menyinggung perasaan seseorang, apalagi kalau sampai menzoliminya, maka itu terlarang di dalam Islam. Bab yang sedang kita bahas ini nanti akan dijelaskan bahwasanya kita dilarang menggunakan suatu bejana karena di antara dampak buruknya, pengaruhnya itu akan menimbulkan rasa kesombongan, membuat hati orang lain tersakiti. Nah, maka untuk lebih jelasnya, mari kita baca dan paparkan mengenai hukum seputar bejana. Wa yajuzu isti'malul awani kulliha illa aniyataz zahabi wal fiddah. Dan diperbolehkan menggunakan semua bejana kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aqlu wasyurbu fihi makhasah duna sairil isti'mal. Bahwasanya penggunaan emas dan perak itu diharamkan, ya, untuk makan dan minum secara khusus dan tidak yang lainnya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la talbasul harira wad dibaja fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, karena sesungguhnya barang-barang tersebut bagi mereka, yakni bagi orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat. An Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Bahwasanya orang yang minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak, sama saja dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Baik, itu beberapa hadis yang akan kita jelaskan. Di dalam bab ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan
Yang pertama, hukum asal penggunaan bejana. Yang kedua, haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang ketiga, hikmah ataupun alasan kenapa barang-barang tersebut tidak boleh digunakan. Kemudian juga poin berikutnya yang perlu kita ketahui, yaitu hukum menggunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum. Baik jamaah sekalian. Yang pertama, hukum asal menggunakan semua bejana adalah boleh. Bejana dalam bahasa Arab disebut namanya al-aniyah. Jamaknya al-awani, yaitu tempat atau wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan sesuatu. Itu namanya bejana atau wadah. Baik untuk menyimpan air, makanan, ya seperti misalnya piring, baskop, mangkok, apalagi gelas, kuali, dandang, panci. Nah, itu namanya bejana. Jadi subhanallah, Islam mengatur tuh ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah bejana. Baik bejana tersebut berasal dari besi, kuningan, tembaga, tanah liat, bambu, kayu, kulit, dan semisalnya. Kalau orang dulu ya bahwa mereka menggunakan kulit sebagai bejana. Seperti di zaman Nabi SAW, mereka kalau mengadakan safar, mereka bawa air sama seperti kita. Kalau kita kemana-mana safar, bawa mungkin air mineral, ya kita taruh di botol aqua atau pakai tupperware, ya kan. Tapi kalau orang dulu, mereka kemana-mana bawa air menggunakan kirbah. Ya, kirbah itu adalah tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit yang sudah dikeringkan. Nah, itu yang dimaksud dengan bejana, wadah. Hukum asal menggunakan semua bejana, baik itu berasal dari besi, kuningan, tembaga, dan yang lainnya adalah boleh. Boleh. Ya, baik kita gunakan untuk makan, minum, atau yang selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Allah katakan di sini khalaqa lakum. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini halal bagi kalian untuk kalian gunakan. Makanya ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang nikmat yang sangat besar jemaah sekalian. Karunia Allah yang banyak orang lalai darinya. Yaitu apa nikmat tersebut? Yakni semua yang ada di muka bumi ini, kalau itu berupa makanan, maka boleh kita memakannya. Kalau itu berupa bejana, maka boleh kita gunakan. Iya. Kalau itu berupa pohon-pohonan, buah-buahan, boleh kita memanfaatkannya. Subhanallah, ini nikmat jemaah sekalian. Iya. Jadi memang inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon misalnya, ya, menciptakan hewan-hewan seperti ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada ikan, semua itu untuk manusia. Boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Subhanallah. Ya. Nah, memang ada sebagian yang Allah haramkan. Dan tentunya makanan-makanan yang Allah haramkan pasti ada dampak buruknya. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu
melainkan di sana ada dampak buruknya. Allah misalnya haramkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, daging babi, ya, dan hewan-hewan ini disembelih atas nama selain Allah. Kenapa itu semua diharamkan? Karena tentunya akan mendatangkan dampak buruk. Bangkai, ya, diharamkan. Karena orang yang memakan bangkai bisa jadi dia terkena penyakit. Daging babi pun demikian. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang sering makan daging babi, dia akan tertimpa banyak penyakit. Itulah jamaah sekalian, ayat yang sangat agung sekali, yaitu surat Al-Baqarah berapa tadi? 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semuanya untuk kalian manusia. Subhanallah. Buah apa saja yang ada di muka bumi ini boleh kita makan. Walaupun terdapat buah yang tidak ada di Palasari, tapi ada di daerah yang lain. Buah apa jemaah sekalian? Kurma, nggak ada, ya. Tapi boleh bagi kita. Demikian pula mereka yang tinggal di Arab, tidak mendapati pohon-pohon buah yang ada di Indonesia, gitu kan? Semuanya halal, halal. Kayak dari sini para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil at'imati al-hil. Asal semua makanan adalah halal, illa madalla dalilu ala tahrimi, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Kita tiba di suatu tempat, ternyata kita mendapati ada kue yang nggak ada di daerah kita, maka kita tidak boleh mengatakan itu haram, kecuali jika memang ada indikasi keharamannya. Ya, boleh kita makan apa saja. Demikian pula hewan boleh, mau itu bekicot, keong racun, kayak halal. Ya, karena memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, demikian pula bejana. Bejana yang terbuat dari apa saja, mau terbuat dari besi, tanah liat, kulit, kayu, bambu, daun, semuanya boleh. Ini hukum asalnya, jamaah sekalian. Sehingga kita tidak boleh mengatakan penggunaan ini haram, kecuali jika memang ada dalilnya. Ya. Makanya sempit orang yang dikit-dikit mengharamkan sesuatu, ya, tanpa ada dalil yang mendasarinya. Berbeda dengan kaidah ibadah. Kalau tadi kita berbicara berkaitan dengan muamalah. Kalau berbicara tentang ibadah, amalan apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim, maka hukum asalnya adalah terlarang. Makanya disebutkan dalam satu kaidah, al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah itu terlarang. Jadi kita tidak boleh melakukan suatu amalan kecuali harus ada dalilnya. Kenapa kita mengerjakan amalan-amalan begitu banyak, seperti misalnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, berzikir setelah habis sholat, baca tasbih 33, baca Alhamdulillah 33. Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kita membaca Al-Quran? Karena semua itu ada petunjuknya dari Nabi SAW. Maka kalau kita dapati ada suatu amalan yang kita tuntut dalil, tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendatangkan dalil, atau dia mampu mendatangkan dalil, tapi ternyata dalilnya adalah dalil yang lemah, maudhu, palsu, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Mengamalkan hal-hal tersebut sama saja menganggap Islam itu belum sempurna. Baik. Kemudian poin yang kedua, ada enggak bejana-bejana yang tidak boleh kita gunakan? Ternyata ada. Ada 2 bejana, 2 wadah yang kita tidak boleh menggunakannya. Yakni apabila bejana tersebut terbuat berasal dari emas atau perak. Iya. Maka haram bagi kita makan menggunakan piring terbuat dari emas atau perak. Minum
pakai gelas yang terbuat dari emas atau perak. Ya, misalnya dia punya di rumah ember. Ember kamu harganya berapa? Mahal. Berapa ember? 100 juta. Lah, malah amat ember 100 juta. Ya, kita nyari-nyari di sana sini nggak ada tuh ember yang 100 juta. Ya, iya beda. Kenapa? Karena asalnya terbuat dari emas dan perak. Iya, itu tidak boleh. Mana dalil yang menyatakan hal tersebut? Di sini ada dua dalil. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan juga oleh Ummu Salamah. Iya, Hudzaifah, sahabat yang mulia yang dijuluki sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya lah Rasulullah memberitahukan dan menginformasikan orang-orang yang dikategorikan sebagai orang munafik. Kepadanya lah Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena memang Hudzaifah kalau nanya sama Nabi itu bukan bertanya tentang kebaikan, tetapi beliau selalu bertanya tentang keburukan. Apa kata beliau? Sa'alan nasu anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Orang-orang kalau nanya sama Nabi pasti tentang kebaikan. Adapun aku kalau nanya kepada Nabi pasti tentang keburukan. Tujuannya apa? Agar khawatir aku tidak terjerumus ke dalamnya. Khawatir aku terjerumus ke dalamnya. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la talbisul harira wal dibaja fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, dan jangan pula kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, karena barang-barang tersebut bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat. Hadis ini secara tegas Rasulullah mengatakan la tashrabu, janganlah. Berarti ini adalah sighah fi'il nahi yang menunjukkan larangan. Dan al-aslu fin nahi at-tahrim, asal larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah adalah haram. Tidak boleh kita kerjakan. Sebagaimana misalnya orang tua melarang anaknya untuk keluar rumah, berarti kalau anak tersebut malah keluar rumah, dia melakukan pelanggaran yang membuat orang tuanya marah. Demikian pula di sini, ketika ketika Rasulullah melarang, tetapi malah kita langgar, berarti itu berakibat datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang minum menggunakan wadah yang terbuat dari perak, maka sama saja dia memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Hadis ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, para ulama sepakat. Para ulama sepakat, berarti tidak ada yang menyelisihinya, bahwa tidak boleh makan dan minum menggunakan piring ataupun gelas yang terbuat dari emas dan perak. Meskipun makanan tersebut adalah makanan yang halal atau minumannya halal, maka hukum memakan makanan yang ada di bejana emas ataupun perak, maka itu menjadi haram. Tapi kalau misalnya makanan tersebut dipindahkan ke piring yang terbuat dari selain emas dan perak, maka berubah menjadi apa? Menjadi halal. Ini disebut namanya tahrim, pengharaman karena suatu sebab. Pengharaman karena ada suatu sebab. Karena makanan itu ada yang diharamkan karena sebabnya. Seperti misalnya makanan yang disimpan di bejana emas ataupun perak, atau mungkin makanan
hasil korupsi, ya artinya dia beli beras, uangnya itu dari hasil mencuri, maka itu namanya haram sababiyah. Ya, artinya pengharaman karena suatu sebab. Kalau makanan tersebut diperoleh dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Ada haram secara zatnya, seperti yang tadi saya sampaikan, bangkai, ya daging babi, maka itu haram secara zat. Dan juga jamaah sekalian, larangan ini ya mencakup baik piring ataupun gelas murni terbuat dari emas ataupun perak, atau hanya sekedar tambahannya saja. Ya. 50% dari kaca, 50%-nya terbuat dari perak ataupun emas, maka tetap itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi walaupun hanya tambalan, tetap itu tidak diperbolehkan. Baik, kemudian dari dua hadis ini juga dapat kita pahami ancamannya. Ya, ternyata Rasulullah SAW tidak hanya melarang, tapi juga menyebutkan ancaman. Iya. Maka di sini dapat kita ambil suatu kaidah, apabila kita mendapati sebuah larangan yang dibarengi dengan wa'id, dengan ancaman, berarti dosa tersebut bukan dosa kecil. Itu adalah dosa besar. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, bahwa setiap dosa yang diiringi dengan ancaman, baik di dunia maupun di akhirat, atau dosa yang diiringi dengan hukuman secara khusus di dunia, maka itu adalah dosa besar. Sebagai contoh misalnya, Allah memberikan ancaman khusus kepada orang yang melakukan transaksi riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna kama yakumu illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba, maka nanti pada hari kiamat dia tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, majnunan yufnak, gila dan tercekik. Ya, berarti memakan harta riba adalah haram. Bukan dosa kecil, tapi dia adalah dosa besar. Iya. Atau juga terkadang dosa dikatakan dosa besar jika diiringi dengan laknat. Ya, banyak sekali Nabi menyebutkan laknat. La'anallahul washimat wal mustawshimat. Ya, semoga Allah melaknat orang yang mentato atau yang meminta untuk ditato. La'anallahul wasilah wal mustawsilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya atau yang meminta untuk disambung rambutnya. Ya. Rasulullah melaknat orang yang mencukur alis atau meminta untuk dicukur alisnya, berarti itu adalah dosa besar. Nah, demikian pula di sini Nabi SAW mengatakan, ya, di antara ancamannya adalah fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Barang-barang tersebut itu bagi mereka, yakni bagi orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat. Berarti ini menunjukkan kepada kita, orang yang makan menggunakan emas atau perak, wadahnya itu, maka dia tidak akan mendapatkan emas dan perak di mana? Di surga di akhirat. Iya. Kalau memang ini adalah dosa besar, maka dosa besar itu tidak bisa hilang dengan amal soleh. Nggak bisa. Tapi itu bisa hilang, bisa gugur dengan taubat nasuha. Ini harus kita bedakan jemaah sekalian. Terkadang kita mendapati keutamaan mengerjakan amalan ini, amalan itu. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih, dia beriman ikhlas, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan yang disebutkan dalam suatu amalan, yang mana keutamanya itu penghapusan dosa. Ini hanya dosa-dosa apa?
kecil. Dan itu pun jika dilakukan tidak secara terus-menerus. Karena dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus, apa kata para ulama? La saghirata ma'al istimrar. Tidak ada istilahnya dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Makanya tatkala kita melakukan perbuatan dosa, ingat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin zur ila man asaita. Jangan engkau lihat kecilnya perbuatan dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa. Iya, jadi dosa-dosa kecil yaitu bisa diampuni dengan amal soleh. Tetapi kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dia bertaubat dengan taubat nasuha. Beriktikad untuk tidak mengulang lagi dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Menyesali, sedih kalau dia ingat-ingat, bukan malah dia bangga menceritakan kepada orang lain. Ketika dia pernah melakukan dosa besar, ya, di tahun-tahun sebelumnya, malah ini diceritakan. Yang nggak boleh kita menceritakan masa lalu kita, kecuali jika memang ada tujuan yang dibenarkan. Kadang ada orang yang misalnya baru hijrah, dia cerita, dulu saya mantan preman di Palasari. Ya, dulu saya mantan dukun. Dulu begini begitu, jadi nggak boleh ya mas. Itu sebagai bukti di mana dia tidak menyesali perbuatannya itu, karena Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya, setiap umatku diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Apa diantaranya? Yaitu dia cerita sana sini tentang masa lalunya. Iya, jadi kesimpulannya, yang menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum ini termasuk dosa besar. Bahkan lebih bahaya lagi, lebih dahsyat lagi. Apa ancamannya di sini? Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum menggunakan wadah yang terbuat dari perak, maka sama saja dia menuangkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Jamaah sekalian. Ya, ini ya ancaman yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin berikutnya, kenapa ya menggunakan barang yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum itu terlarang, tidak boleh di dalam Islam? Maka setidaknya ada 3 alasan. Ya, di antaranya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Fathul Bari. Maka perlu kita ketahui kitab Fathul Bari itu bukan hanya dimiliki oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tetapi di sana juga ada kitab Fathul Bari karangan Ibnu Abdul Bar, di mana dia mengatakan sebab pelarangan makan dan minum dari emas ataupun perak karena itu menyerupai para tirani, yakni menyerupai raja-raja non-muslim, orang-orang kafir. Jadi Rasul melarang karena saat itu Raja Romawi, Raja Persia, mereka minum menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Nah, karena mereka melakukan perbuatan seperti itu, bahkan itu menjadi kebiasaan mereka, makanya kita dilarang mengikuti mereka. Dan memang ini menjadi prinsip dasar kita di dalam Islam, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam dalam rangka untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, laisa minna man tasyabbaha bighairina, bukan termasuk golongan kami yang mereka ikut-ikutan ya golongan selain kami. Ya, jadi semua kebiasaan, perbuatan, etika, cara berpakaian yang itu menjadi kekhususan orang-orang kafir, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Seperti misalnya mengucapkan selamat Natal, merayakan tahun baru, ya, kemudian juga merayakan hari ulang tahun, maka itu semua tidak dibenarkan di dalam Islam karena itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir.
Atau nanti ini masuk bulan Februari, tanggal 14, orang-orang pada merayakan hari apa itu? Valentine Day. Ya, maka kita sebagai seorang muslim jangan ikut-ikutan. Walaupun banyak diiklankan di YouTube, di televisi, kita nggak boleh tukaran coklat segala macam. Ada anak SD ikut-ikutan tukaran coki-coki. Ya, maka ini nggak boleh jemaah sekalian. Ya, tasyabuh bil kufar haram. Kemudian alasan yang kedua, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tauhidul Ahkam. Ya, beliau mengatakan penggunaan benda-benda tersebut akan menimbulkan rasa sombong, takabur. Ya, pasti ada rasa kesombongan, beda sendiri. Dia merasa paling hebat. Nah, ini udah ujub. Sedangkan sombong adalah penyakit hati yang kita harus berusaha untuk menyingkirkannya. Karena sombong adalah dosa yang dilakukan oleh iblis. Kenapa iblis diusir dari surga? Bahkan menjadi makhluk yang terlaknat karena dia sombong. Ya, Nabi menyebutkan banyak ancaman orang-orang yang sombong. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk dalam surga orang yang terdapat di dalam hati itu kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Nah, demikian pula Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian seorang yang dikatakan itu menjadi penghuni neraka? Bala kullu utullin jawadin mustakbir. Itu diantaranya adalah orangnya sombong. Makanya jamaah sekalian, ya, dari faedah yang kedua ini, Allah haramkan menggunakan benda-benda tersebut karena itu akan menimbulkan apa? Kesombongan. Pasti beda sendiri. Dan dari sini juga, perhatikan, dari sini juga, ya, menggunakan barang-barang selain emas dan perak, yang itu akan menumbuhkan sifat sombong di dalam hati, maka lebih baik tinggalkan. Iya. Contoh misalnya, seorang memakai kendaraan paling beda sendiri. Misal dia punya motor harganya 200 juta. Motor apa aja, Mas? Kayak 1 miliar. Lebih mahal lagi, ya kan? Ya pokoknya motor-motor yang harganya tinggi gitu kan. Nah itu banyak kita dapati di jalan-jalan, ya kan, ketika ada orang nongkrong, dia malah ngeber, ya kan, malah dia ngebut, seakan-akan punya ada rasa kebanggaan tersendiri, kesombongan tersendiri, maka lebih baik dia tinggal. Iya, jadi penggunaan barang-barang yang itu menimbulkan rasa sombong, maka lebih baik kita tinggal. Dan biasanya memang seperti itu orang-orang yang punya kendaraan yang paling beda sendiri. Beda di sini itu mungkin bukan karena apa namanya ini, tapi karena mungkin harganya yang mahal, ya. Maka lebih baik dia tinggalkan. Karena itu akan mengantarkan kepada kesombongan. Karena setiap perkara yang diharamkan oleh Allah, bukan hanya kita meninggalkan perbuatan tersebut, tetapi kita juga harus berusaha menghindari wasilah-wasilah yang menjurus kepada keharaman itu. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara alasan kenapa nggak boleh menggunakan barang-barang tersebut, karena tentunya itu akan membuat sedih, akan membuat miris hati orang-orang miskin, fakir miskin, ya mas sekalian. Ya. Dia minum pakai gelas yang terbuat dari emas dan perak di depan orang yang fakir miskin itu, ya, akan membuat dia sedih. Pasti dalam hatinya berharap kalau gelasnya itu dikasih ke dia, dia kan bisa beli ini, bisa beli itu, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah inilah subhanallah jamaah sekalian, indahnya Islam. Semua hal yang itu bisa menyedihkan hati seorang muslim itu semuanya terlarang. Ya. Kalau kita membahas tentang masalah adab akhlak, kenapa tatkala kita berada di suatu majelis 3 orang,
Ya, kita hanya ngomong sama satu orang saja, berbisik-bisik, yang satunya lagi nggak diajak. Kenapa nggak boleh? Karena yuhzinu, membuat orang yang ketiga ini sedih, dicuekin, nggak diajak ngomong, bahkan bisa menimbulkan suudzon. Bisa jadi kedua orang ini lagi ngomongin dia. Itu terlarang jamaah sekalian. Demikian pula kenapa kita dilarang, misalnya kita baru datang, kemudian yang sudah duduk sudah lama, bangun, aneh mau duduk di situ. Itu nggak boleh, karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Nah, demikian pula di sini, dia menggunakan barang-barang tersebut akan menyakiti hati orang miskin. Itu 3 alasan. Ya, berarti menunjukkan kepada kita semua yang dilarang di dalam Islam pasti ada alasannya. Ya, ada ilatnya, sehingga ilat-ilat tersebut dijadikan sebagai patokan hukum. Ya, untuk mengkiaskan hukum-hukum yang lain. Ya, ini kita harus mengerti dalam memahami suatu hukum. Kenapa haram? Pasti itu ada apa namanya? Ada ilat, ada alasan. Sehingga alasan itu bisa kita jadikan sebagai patokan hukum. Iya, seperti misalnya Allah haramkan khamr karena itu memabukkan, merusak otak. Maka semua hal yang memabukkan itu adalah haram, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah. Ya, seperti jenis-jenis minum-minuman keras di zaman sekarang ini, nggak ada di zaman Nabi SAW, namanya, mereknya. Tetapi karena itu sama-sama merusak akal, memabukkan, maka itu haram. Iya, rokok nggak ada di zaman Nabi SAW, tetapi itu bisa menimbulkan penyakit, merugikan banyak orang, maka dihukumi apa? Haram. Seperti itulah kita memahami dasar-dasar hukum dalam beragama. Kemudian berikutnya, ya, di antara masail berkaitan dengan bab ini, hukmu istimali zahabi wal fiddah fi ghairil akli wasurubi. Dari apa yang tadi saya paparkan, hadis-hadis yang sedang kita baca, itu adalah larangan menggunakan emas dan perak sebagai wadah untuk makan dan minum, piring, gelas. Ya, berarti kesimpulannya itu haram. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak penggunaan emas dan perak selain bejana? Iya, selain untuk makan dan minum. Maka di sini ya ada 2 keadaan. Yang pertama, emas dan perak digunakan untuk perhiasan. Ini kita sudah tidak membahas lagi emas dan perak digunakan untuk wadah, tapi di sini kita bahas tentang yang kedua selain itu. Iya, makanya yang pertama, keadaan yang pertama adalah menggunakan barang tersebut, emas dan perak, sebagai perhiasan. Maka ini hukumnya boleh, diperbolehkan. Tapi ingat, penggunaan emas dan perak sebagai perhiasan itu hanya diperbolehkan bagi kaum wanita. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis, di antaranya oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya emas dan sutra dihalalkan untuk perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-laki umatku. Nabi mengatakan, inna hadza haramun lidzukuri ummati. Sesungguhnya emas dan sutra itu haram bagi umatku. Iya. Makanya Nabi SAW juga melarang, iya, melarang memakai cincin yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki. Intinya, penggunaan emas untuk perhiasan itu hanya diperbolehkan bagi kaum wanita saja. Baik itu dia gunakan untuk kalung, gelang, cincin, anting, maka itu diperbolehkan. Tapi perlu diingat, wahai kaum wanita, wahai para ibu-ibu, dia boleh menggunakan perhiasan berupa emas, jangan ditampakkan di hadapan ya laki-laki ajnabi. Terus gimana makainya? Yo, di rumah. Ya, untuk siapa? Untuk suaminya, nyenengin suami.
bukan nyenengin suami orang. Ya, ini kadang dia pakai emas, pakai anting, pakainya pas kondangan doang. Ya, pas arisan, pas ngantar anaknya ke sekolah. Ini nggak boleh, itu udah disebut namanya tabarruj. Ya, berhias ala jahiliyah, menampakkan perhiasan. Udah begitu, mas, sengaja dia tampakkan. Ketika dia kumpul sama ibu-ibu, dia angkat lengannya supaya orang pada ngelihat gelangnya banyak, 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Buat apa? Ya, kalau udah dihipnotis saja baru nangis ya kan. Banyak kayak gitu jemaah. Ya, kayak itu memicu terjadinya tindakan kriminal. Ya, banyak orang-orang yang karena menggunakan emas yang sangat banyak, ya akhirnya ya dirampok, dibegal, itu mengundang pencurian dan yang lainnya. Iya, kalau laki-laki nggak boleh. Laki-laki mutlak. Iya, laki-laki mutlak dia tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Bahkan hukum memakai perhiasan itu sendiri, anggaplah selain emas. Iya, dia pakai perhiasan yang terbuat dari kain misalnya, atau mungkin pakai kuningan, tetap nggak boleh laki-laki. Makanya kalau dia bertanya, apa hukum laki-laki, boleh nggak dia memakai gelang? Nggak boleh. Boleh nggak laki-laki pakai anting? Nggak boleh. Pakai kalung? Tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh laki-laki memakai ya atribut-atribut seperti itu. Memakai kalung, memakai gelang, ya, memakai anting. Kenapa? Karena perbuatan tersebut khusus bagi siapa? Kaum wanita. Sedangkan laki-laki tidak boleh menyerupai kaum perempuan. Apa kata Nabi SAW? Salasatun la yadkhulunal jannata. Ada 3 kelompok manusia yang mereka tidak akan masuk dalam surga. Yang pertama adalah dayyus, seorang kepala rumah tangga yang mendiamkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Yang kedua al-aaq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah al-mutashabbihat an-nisa al-mutashabbihatu birijal, atau kebalikannya, wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi nggak boleh laki-laki pakai apa? Pakai gelang. Ingat, memakai gelang dalam rangka untuk perhiasan. Beda pakai gelang supaya kagak hilang. Seperti misalnya kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu dikasih gelang untuk sebagai tanda apa? Pengenal. Boleh. Iya. Jadi yang nggak boleh itu memakai perhiasan. Orang kalau jadi panitia biasa ngalungin apa itu? Nemtek ya kan? Boleh nggak ini? Boleh. Ada nggak orang pakai nemtek tujuannya untuk hiasan? Nggak ada, tapi untuk mengenal. Tapi dia pakai kalung, ya, pakai kalung. Walaupun bukan terbuat dari emas, tetap tidak diperbolehkan. Ada nggak yang boleh bagi laki-laki? Naam, dia boleh memakai cincin. Dia boleh memakai cincin, bahkan diperbolehkan cincinnya itu terbuat dari perak. Sekali lagi, boleh laki-laki memakai cincin dan cincinnya terbuat dari perak. Jadi yang nggak boleh cincin yang terbuat dari apa? Emas. Ya, sebagaimana hadis Anas, kataban nabiyyu kitaban faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman fattakhadha khataman min fiddatin naqashahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila bayadi fi yadi. Nabi dulu ketika mengirim surat dalam rangka mendakwahkan raja-raja, ya, maka biasa ditulis oleh para sahabat. Kemudian ada di antara sahabat yang melihat, ya Rasulullah, engkau ngirim surat cuma begitu doang. Mereka itu nggak bakal baca. Mereka baru mau baca kalau ada stempelnya. Ya, maka Nabi SAW membuat cincin yang itu sekaligus sebagai stempel. Yang mana cincin Nabi itu awalnya dari emas. Kemudian adanya larangan hingga akhirnya diganti menjadi perak. Dan tertulis di cincin tersebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Umar, ittakhadha khataman min zahabin wa takhadha nas. Ya, awalnya Nabi SAW memiliki cincin yang terbuat dari emas, kemudian Nabi pun membuangnya. Ya, ketika itu orang-orang pun banyak yang pakai cincin emas. Ketika Nabi membuangnya, maka orang-orang pun ikut membuangnya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama bolehnya memakai cincin. Boleh pakai cincin, tapi ada aturan-aturan sendiri di mana tentang jari jemari yang boleh kita pakai cincin. Ya, di antara yang tidak boleh itu di telunjuk kalau nggak salah ya. Tapi kalau dia ingin pakai cincin mungkin di kelingking, jari manis, jari tengah itu diperbolehkan. Nah, ya kemudian juga bolehnya seorang memakai cincin terbuat dari apa? Perak. Ya, sebagaimana Rasulullah bahkan cincin Nabi itu turun-temurun ya dipakai oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dipakai oleh Umar. Umar meninggal dipakai oleh Utsman. Dan ketika cincin itu digunakan oleh Utsman, ya ternyata Utsman cincinnya itu jatuh ke sebuah sumur yang disebut namanya sumur Arnus, Bir Arnus. Ya, jadi berakhir di Utsman. Makanya tidak dibenarkan kalau misalnya ada di sekarang itu orang yang mengatakan ya ada cincin Nabi. Cincin Nabi itu sudah hilang, kecebur ke dalam sumur. Nah, baik jamaah sekalian. Kemudian ini berarti jelas ya, hukum menggunakan emas dan perak sebagai apa ini? Perhiasan. Ya, dengan hukum-hukum perincian itu saya jelaskan. Berikutnya, keadaan yang kedua, penggunaan emas dan perak, ya, penggunaan emas selain untuk perhiasan. Contohnya misalnya jam, ya, jam, artinya tujuan dia pakai jam karena kebutuhan. Jamnya terbuat dari emas. Dia pakai kacamata, tapi kacamata terbuat dari emas. Ya nggak kelihatan jamaah sekarang ya. Kacamata terbuat dari emas itu. Kelihatan nggak? Batangannya maksudnya gitu ya. Nah, pulpen, Allah. Dia kajian, orang pada ngeliatin, pulpennya bagus amat. Ya itu pulpen berapa duit Pak? 50 juta. Malah amat. Ya, saya pulpen cuma 5.000 nih harganya. Beda kita mah, dia terbuat dari emas gitu kan. Boleh nggak? Atau keramik. Ya. Keramiknya terbuat dari emas. Tiang-tiangnya terbuat dari emas. Ya. Masjid, kubahnya terbuat dari apa? Emas. HP-nya terbuat dari emas. Padasan di rumah terbuat dari emas. Iya, giginya terbuat dari emas. Nah, toiletnya, klosetnya terbuat dari apa? Emas. Nah, ini boleh nggak nih jamaah sekalian? Baik, ini kita bahas. Ya, karena ya ada sebagian orang yang begitu jamaah sekalian. Ya, keramiknya bukan catnya warna emas ya, bukan. Kalau ini catnya warna emas, ya kan? Ya beda asal dari emas itu ya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas ulama mengatakan haram. Haram nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh menggunakan emas untuk benda-benda tadi. Ya, gigi lepas diganti pakai apa? Emas. Ya, laki-laki jelasnya laki-laki itu nggak boleh gitu ya. Makanya nggak boleh karena alasan ilatnya itu ada pada ilat sebelumnya, yaitu li'anna fihi minal israf wal khuyala. Itu termasuk tindakan berlebih-lebihan dan juga termasuk tindakan kesombongan.
Ya, makanya kebanyakan para ulama nggak boleh. Israf. Buat apa kalau saya terbuat dari emas gitu kan? Ya harganya berapa? Coba kalau itu dimanfaatkan untuk yang lain, untuk bangun pondok, ya, untuk bangun rumah, untuk fakir miskin, ya, maka itu lebih bermanfaat. Sedangkan Islam melarang kita melakukan tindakan israf, berlebih-lebihan. Ya, kita disuruh untuk menggunakan sesuatu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti hobi-hobi kita yang mana itu ya menyanyiakan harta, mengganti barang-barang, tapi ternyata barang yang kita ganti itu kita tidak manfaatkan. Ya, itu hindari jamaah sekalian. Misalnya ya punya motor, ya spare partnya diganti, padahal itu masih bisa digunakan. Ternyata pas dia ganti, dia simpan di gudang, tidak dia gunakan. Ya, itu lebih baik dihindari karena itu termasuk tindakan tabzir, menghambur-hamburkan harta. Kalau memang dia ganti, kalau bisa dia jual. Kalau bisa dia jual itu bagus gitu kan, jangan sampai di mana itu di gudang tidak digunakan. Ya ini termasuk harta yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Gak apa-apa. Ya, menggunakan padasan toilet terbuat dari emas. Kenapa? Karena hadis-hadis yang melarang penggunaan emas dan perak itu hanya pada makan dan minum. Ya, illa fi surbi wal akli faqat, hanya pada makan dan minum. Dan tidak ada larangan yang lain. Li'anna nahya muqtasirun ala kilaihima. Jadi larangan itu hanya tertuju pada makan dan minum. Nah, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syaukani, Imam Son'ani, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya itu boleh. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang lebih berhati-hati, ya lebih baik kita meninggalkannya kecuali jika dalam keadaan mendesak. Ya sekali lagi, masalah lebih baik kita janganlah menggunakan barang-barang tersebut yang terbuat dari emas, ya kecuali untuk suatu hal yang mendesak. Artinya tidak ada cara lain kecuali dengan ditambal pakai emas maka boleh. Seperti di antara sahabat Nabi ada yang bernama Urfujah. Ya Urfujah ini hidungnya kepotong. Ya, hidungnya kepotong sehingga dia pun merasa malu. Maka dia tambal dengan perak. Nah, tapi tambah rusak hidungnya. Akhirnya ya fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyuruh untuk menambalnya dengan emas. Itu diperbolehkan. Ya demikian pula gigi misalnya, kalau memang tidak ada benda-benda yang lain kecuali emas tidak mengapa. Ya intinya dia hanya boleh digunakan jika dalam keadaan apa? Darurat atau mendesak. Ya sebab selain dalam keadaan mendesak, khawatir itu termasuk bentuk israf, berlebih-lebihan dan juga bentuk kesombongan. Baik. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya. Satu lagi permasalahan itu hukum memanfaatkan bejana orang kafir. Kita misalnya beli rumah. Ya, ternyata rumah itu sebelumnya ditempati oleh non-muslim. Mungkin dia beragama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Dan ternyata ya kita membeli rumah plus mendapatkan isi rumah. Ya, bukan penghuni rumah juga ya, tidak. Tapi isi rumah dapat segala macam perabotan pokoknya. Dan ternyata diketahui sebelumnya orang itu, ya namanya non-muslim, kadang dia makan apa itu? Daging babi, ya bahkan mungkin dia melihara anjing. Nah ini, boleh nggak kita menggunakan perabot-perabotnya tersebut? Atau udah, kita kiloin aja deh, kita beli yang baru? Ya, maka jawabannya boleh. Ya, boleh kita menggunakannya ya, dan dicuci yang bersih dan tidak harus dicuci dengan 7 kali basuhan dicampur pakai tanah gitu ya.
semua direndam di lumpur gitu ya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi cukup dicuci pakai sunlight atau sabun cuci lainnya, itu sudah menjadi halal. Ya, karena disebutkan dalam hadis di mana para sahabat mereka bertanya kepada Nabi karena mereka tiba di suatu tempat yang mayoritas adalah non-muslim, ya, maka Nabi SAW mengatakan boleh, tidak mengapa. Fagsilu wa kuluha, ya, cucilah dan makanlah menggunakan bejana tersebut. Baik, cukup ya mas kalian. Sampai sini kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya. Minum kok, maksudnya rame-rame gimana? Oh gitu. Iya. Wih, banyak ya. Iya. Tiga. Oh, jadi dia sholatnya di rumah. Oh, itu. Iya. Yang pertama, hukum penggunaan ya satu barang untuk bersama. Misalnya ya satu gelas untuk bareng-bareng. Maka pertanyaannya boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Boleh. Ya. Tidak ada larangan. Yang penting dia tidak jijik ya. Ya, beda ada orang yang mungkin menjaga kesehatannya. Yaitu kembali kepada dirinya. Tapi secara hukum asal boleh. Mana dalil yang menjelaskan bolehnya minum satu gelas untuk bersama? Ada dalilnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ketika Abu Hurairah sangat lapar, ya, ini kemiskinan suatu hal yang biasa di kalangan para sahabat. Akhirnya pada suatu ketika Abu Hurairah dia duduk di pinggir jalan berharap Abu Bakar ngajakin makan. Tapi ternyata Abu Bakar nggak peka, ya, lewat begitu saja. Umar lewat, ya, bahkan agar dia bisa diajak makan, dia nanya dulu, nanya tentang masalah hukum agama. Setelah dijawab, Umar pun lewat. Nah, akhirnya Rasulullah lewat. Rasulullah udah tahu ini buka lapar nih, ya kan? Ya, diajaklah ke rumahnya. Rasul bertanya pada istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada. Adanya apa? Ya, air susu segelas. Nah, Abu Hurairah udah senang banget tuh, berharap susu itu diberikan kepada dia. Tapi ternyata Rasulullah nyuruh Abu Hurairah, panggil teman-temanmu tuh di masjid, Ahlus Sufa dipanggil-panggilin. Bagaimana susu gelas buat bareng-bareng, ya kan? Ya, akhirnya datang semua. Nah, di sini mereka minum. Jadi dengan jumlah sahabat yang banyak, mereka minum di satu gelas susu. Ya, yaitu Abu Hurairah udah habis di mana. Ternyata segelas itu masih sisa jamaah sekalian dan diminum oleh Abu Hurairah. Ya, ini menjelaskan berkahnya minuman Rasulullah SAW. Dan yang kedua, boleh, ya, boleh. Iya, kecuali kalau ya sekarang musim corona, ya kan, ya khawatir menular, maka itu beda lagi. Jadi hukum asalnya boleh. Yang kedua tadi apa? Oh iya. Nah, tadi saya sampaikan secara hukum asal penggunaan gelang kalung yang tidak diperbolehkan adalah jika bertujuan untuk apa? Perhiasan. Ya, ya supaya untuk tampil beda. Ya, kadang kan orang pakai gelang, ya buktinya orang jual-jual gelang itu kan untuk hiasan. Ya, untuk hiasan. Ini nggak boleh. Nah, bagaimana untuk kesehatan? Maka di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, ya hukum memakai gelang jika memang gelang tersebut terbukti
Untuk kesehatan boleh, boleh, ya, karena bukan untuk hiasan. Tapi yang kedua yang harus dipahami, betul nggak itu terbukti sebagai penyembuhan atau hanya sekedar sugesti saja? Iya, maka ini harus diteliti secara medis begitu. Nah, makanya kalau memang sekarang kan tuh banyak tuh, ya, batu-batu apa itu? Batu koral atau batu apa itu? Batu giok ya. Iya, karena dia pindah-pindah. Dilegok, nyewa ruko. Oh, dia iklanin mana-mana, orang-orang tua pada datang ya kan. Iya, nanti kalau sudah barangnya habis, pindah lagi dia ke Bonang. Buka lagi gitu ya. Orang tua suruh panggil datang gitu kan. Ya. Nah, ini yang pertama harus dipastikan. Ya, ini karena ini berkaitan dengan masalah jimat. Ya, berkaitan dengan masalah perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Yang pertama adalah tadi, apakah dibenarkan secara medis atau tidak? Harus betul-betul ada penelitian, ya, hasil penelitian para dokter, bukan hasil penelitian para marketing, ya. Beda kalau marketing bilang, oh ini bagus nih, ini buktinya nih, bisa jadi itu adalah sugesti, gitu kan? Nah, itu yang harus dipastikan. Ya, yang kedua, ya, pengobatan yang benar itu apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, itu jadi jangan sampai dia beli mahal hanya karena sugesti saja gitu kan. Itu yang kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ya, sekarang adalah zaman yang subhanallah nikmat sebenarnya kemajuan teknologi, ya, kita bisa mengambil banyak faedah seperti kajian secara online, ya, bisa melihat menyaksikan di YouTube atau yang lainnya. Nah, sekarang banyak orang mempraktekkan ibadah secara digital. Iya, contoh misalnya khutbah Jumat. Iya, karena khutbah Jumat ada 2 sesi gitu kan. Maka yang kedua adalah rekaman. Begitu. Atau mungkin ya pakai Zoom. Dia mah di ruang jauh gitu kan. Kemudian pakai Zoom. Atau juga sholat misalnya. Sholat, ya, dia mengikuti sholat di Masjidil Haram. Karena dia lihat di pojok TV-nya itu live secara langsung. Kita mau udah maghrib, besok masih apa? Zuhur, ya kan? Iya, maka itu nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena yang namanya ibadah itu memiliki syarat-syarat dan ketentuan. Ya, nggak bisa yang namanya umroh digital, ya kan? Sholat digital, nggak ada. Jadi harus betul-betul dipraktekkan. Yaitu hanya boleh kita gunakan ya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya tidak diatur secara detail. Menuntut ilmu boleh, tapi kalau sholat ya nggak boleh gitu, Pak. Iya, bisa dipahami? Baik. Saya ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya bila kita sedang menginap di rumah orang atau saudara dan kita dijamu makan dan minum, sedangkan kita tahu orang tersebut kerja di tempat yang berkecimpung dengan riba? Apa hukum dan makan dan minum di tempat tersebut? Iya, jawabannya boleh. Ya, boleh jamaah sekalian. Karena ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ya, tadi saya sampaikan ada haram secara zatiyah, ada haram karena suatu sebab. Dan makanan yang dibeli dari hasil riba itu artinya haram secara sebabnya. Maka di sana ada kaidah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kullu ma haruma likasbi fa haramun likasibihi faqat. Suatu yang haram karena usahanya, maka yang haram bagi pelakunya saja. Jadi ini banyak berkaitan tentang masalah ini. Seperti contoh, kita diundang walimah, besan. Ternyata yang menyelenggarakan ya acara walimah tersebut adalah suami istri bekerja di bank riba. Atau yang kedua, kita punya teman, dia bekerja di bank riba.
dia ngajak kita makan, mau traktir kita. Atau mungkin kita lahiran, ya, dia datang membawakan kado. Ya, atau mungkin seperti pertanyaan ini, yaitu kita diundang nginep di rumahnya kemudian dikasih makan. Ya, atau juga lebih khusus lagi, anak. Boleh nggak dia mendapatkan nafkah dari orang tua yang kerja di bank riba? Maka jawabannya boleh. Boleh. Yang haram itu bagi pelakunya saja. Ya, bagi pelakunya saja. Adapun ya bagi anaknya, bagi kita yang makan, maka itu tidak mengapa. Mana dalilnya? Banyak. Ya, diantaranya adalah Rasulullah SAW diundang makan oleh seorang wanita Yahudi. Yang kita tahu orang-orang Yahudi, ya, kerjaan mereka adalah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, akaluna bisuhti. Mereka suka memakan makanan yang dihasilkan dari hal yang haram. Karena mereka tidak seperti Islam. Islam kan memperhatikan kaidah-kaidah halal haram. Yahudi enggak. Ya kan? Rasulullah tetap memenuhi undangannya. Bahkan makan makan makanan yang disuguhkan orang Yahudi tersebut. Bahkan disebutkan ternyata daging itu ada apa itu? Ada racunnya. Itu yang pertama. Sahabat Ibnu Mas'ud juga, beliau pernah diundang makan oleh orang yang punya bisnis rentenir. Jadi bisnis rentenir ini bukan hanya di zaman sekarang, di zaman sahabat pun ada. Dan beliau pun memenuhi undangannya. Ya, jadi itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Baik. Cukup. Semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.